Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Bapak Ibu jamaah percikan iman yang Allah muliakan, alhamdulillah tadi kita dapat ilmu banyak dari Bu Dokter sama dari Bu Danti psikolog ya. Jadi kita menghadirkan dokter karena kaitannya dengan masalah pendidikan, dokter anak dan Bu Danti sebagai psikolog. Ari Pak Aam naon? Izin saya berdiri aja ya, karena saya orangnya kayak cuek tapi nggak tegaan. Saya tahu diri kan, harus berdiri ya, karena kalau duduk yang di belakang kan pada begini. Ya 5 menit, nggak ngaruh, setengah jam cangkel. Ya. Jadi biarin, biar terlihat semuanya. Oke Ibu Bapak, sahabat percikan iman ya. Kita seringkali kalau ngomong sama anak kan yang diturut cuma kalau 10 perintah, 10 larangan misalnya. 1 aja udah alhamdulillah ya. Jadi lebih sering nggak diturut. Jadi dipastikan kalau ngomong itu nurutnya sedikit. Tapi kalau mencontoh dipastikan semuanya kan. Nah, berarti inti dari pendidikan itu adalah contoh. Jadi bukan ngomong, tapi contoh. Ya. Nah, contoh itu harus dari ayah ibunya. Makanya Allah ketika berfirman tentang keluarga, Ustadz Kamal, At-Tahrim. Baik, dibuka Ibu, Bapak. Kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Ya, di ayat itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hei orang yang beriman, selamatkan, jaga dirimu dan sebelum bicara keluarga apa? Diri. Jadi kita ini kalau bicara tentang bagaimana melahirkan anak-anak soleh, solehkan dulu diri kita. Bagaimana mungkin lahir anak-anak yang soleh, yang disiplin, yang tekun, kalau tidak dimulai dari kita. Makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, anfusakum, benahi dirimu. Wa ahlikum, setelah dirimu berbenah, nanti keluarga juga akan berbenah. Jadi istri benahi diri, suami benahi diri, gitu. Ya. Nah, kalau bicara tentang keluarga,
Kita harus melihat keluarga itu pertama, Pak, kita melihat pasangan hidup kita sebagai apa? You are my partner. Jadi suami istri teh kudu memandang partner. Partner mah tidak ada yang lebih tinggi yang lebih bawah. Ya. Partnership, ya. Ini apa yang dimaksud tidak ada yang lebih kuasa tapi setaraf. Memang imam itu adalah laki-laki, tapi imam dalam artian lebih untuk menjadi partner. Makanya di dalam surat An-Nisa, buka Kang. Dalam surat An-Nisa ayat 34. Tah, iya, tah. Ayat Ar-Rijalu, sok. Baik, Bapak Ibu dibuka surat An-Nisa ayat 34 ada pada halaman 84 dalam Quran Al-Mu'assir. Ya. Baik, kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Shadaqallahul azim. Saya minta dibacakan 2 ayat itu karena menjadi pengantar yang akan saya sampaikan. Bahwa kalau bicara tentang pendidikan anak, itu sesungguhnya harus dimulai dari diri kita. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, yang dimaksud keluarga itu, keluarga inti adalah suami istri. Maka yang pertama, ibu harus bilang sama suami, bapak harus bilang sama istri, you are my partner. Karena disebut ar-rijalu qawwam. Kalau pemimpin itu amir. Amiruddin itu pemimpin agama artinya. Amirul Mukminin itu pemimpin orang yang beriman. Nah, kalau amir itu struktural. Contoh ya, ada rektor, ada dekan. Itu struktural. Amirnya disebutnya amir gitu. Ya, ada gubernur, ada bupati atau wali kota gitu. Levelnya beda ya. Ada menteri, ada presiden, itu namanya amir. Makanya disebut umaro. Amir itu kata tunggal, umaro itu kata jamak. Ya, atau ulil amri. Nah, itu mas struktural. Di ayat surat An-Nisa tadi, qawwam, bukan
Ar-rijalu amirun nisa. Tapi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ada yang bawa jidar ente? Jidar. Penggaris. Nih jidar gitunya. Nah, kialah nih. Ini bisa berdiri enggak kalau cuma gini? Enggak kan? Maka supaya dia nah ini qawwam, ini qawwam. Jadi suami istri itu partner. Dia butuh supaya ia teti guling, Ini enggak jatuh, ini enggak. Jadi gini, ya. Itu qawwam namanya. Jadi kalau saya menyimpan ini HP begini saja, nah ini akan oleng. Makanya contoh yang bagus bukan HP, dah HP saya bisa diem ya teh. Jidar. Non jidar teh penggaris. Kalau penggarisan tipis, nah didiriin begini, dia jatuh. Caranya adalah supaya tidak jatuh kasih penopang. Tahu nggak? Penopang itu qawwam. Nah, suami istri itu partnership. Artinya secara fungsi tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih hebat. Duananya penting. Jadi tidak ada istilah kalau nggak ada papah mah, kalau nggak ada mamah mah, enggak. Itu partnership, yang namanya partnership. Nah begini, begitu pulang bapak dari kantor, lihat berantakan, ikut membereskan. Dan anaknya kan masih kecil. Ulah kalau kau mong kieu, gawe naon di imah? Ngapain apa di rumah? Sare we molor. Nah, itu bukan partner. Itu bukan partner. Partner mah begini. Kalau kita masih punya anak kecil, saya ingat ketika anak-anak kecil itu, saya tahu istri saya sok beberes, tapi nggak ada bekas. Beresan tengah rumah ya, pindah ke kamar diberesan, pindah ke tengah rumah. Dari pagi sampai sore sampai malam istri saya tidak berhenti beberes. Begitu saya pulang berantakan, oh ternyata piring belum dicuci. Jangan banyak ngomong kalau partner, cuci. Langsung mikir, kita teh partner. Kan ayah suami nuki, sang. Ya kalau nggak punya anak atau anaknya udah pada gede, oke. Dah ini mah jabah kudu ngurus itu, ngurus ini. Kalau partner itu selalu ingin meringankan beban pasangannya. Makanya qawwam itu tidak bisa sendirian. Jelas Bu? Nah, dan sifatnya itu bukan struktural, perintah dari atas ke bawah. Ya, bukan, tetapi partnership aja. Memang ada imam, ya. Itu mah secara de jure, ya, secara hukum laki-laki itu imam. Tapi bukan berarti imam dalam hubungan struktural, tapi imam dalam hubungan partnership. Gimana? Jelas? Ya. Jadi hubungan, karena ayah nukia, naon eta teh struktural partnership. Ya. Jadi ibu bapak, itu you are my partner. Jadi yang namanya partner mah memang saling ingin membantu. Ya, saling ingin meringankan gitu. Ketika ibu diberi nafkah oleh suami, salah satu bentuk partner adalah bagaimana ini uang bisa cukup. Kalaupun nggak cukup, bagaimana bisa diskusi dengan suami gitu. Ya, disepakati harus bagaimana. Nah, jadi yang pertama, you are my partner. Yang kedua, you are my lover. Arigus lover, love itu langsung. Lin lapar Bu. You are my lover. Engkau adalah kekasih. Jadi partner bukan hanya sekedar partner, tapi ada cinta kasih di situ. Bu, ciri bahwa cinta kita itu tulus, murni apa? Ciri bahwa cinta kita Pak murni kepada istri,
bersih, ikhlas cintanya, cirinya apa? Nggak banyak nuntut. Menerima apa adanya, ini klise jawaban teh. Tidak menuntut, menerima apa adanya, kan gitu. Ya. Tahu nggak? Ciri bahwa kita sudah mencintai pasangan hidup kita, kita sampai lupa apa kekurangan dia. Bukan menerima, lupa kekurangannya. Sampai istri nanya gini, Ari, kekurangan aku teh apa? Gini, sampai bapak teh lupa apa ya kekurangan istri saya ya. Cek bapak teh. Tah pas maneh napi ka sebeleun kakara inget. Oh iyo. Nah, dicirian ke orang tanya. Wah, engke mah mun dia nanya lagi, jawabnya ini, pas maneh nanti pika sebeleun. Tapi begitu baik kan? Apa sih kekurangan aku? Hilang itu di memori kita. Ah, itu cinta bener, Pak. Jadi kalau misalnya ibu tanya suami ibunya, tapi tong di dia bisa pas ya. Awas, jadi begitu bubar ulah ya mah diuji coba ulah. Nanti setelah sekian hari, setelah mereka lupa kan gitu. Jadi gini, kalau ibu nanya, ayah apa yang tidak disukai dari mama? Mama, buku Pak Aam nu ditulis 300 halaman, moal cukup ngomongkeun kekurangan mama. Bapak, berarti bapak cintanya teh tidak tulus. Jadi cinta yang tulus itu, dengar sayang, dengar baik-baik. Cinta yang tulus itu membuat kita lupa, amnesia dengan kekurangan pasangan hidup kita. Itu namanya you are my lover. Iya bu. Sok gera bu. Mun ibu tos nyaah ka suami itu kan pasti manusia berbuat salah. Tapi tidak ada gitu dalam otak ibu, dalam pikiran ibu. Suami saya teh kekurangannya ini. Ibu sampai lupa kekurangannya. Kalaupun ditanya oleh suami, mah kekurangan ayah apa? Apa ayahnya? Nah ibu pasti loba. Banyak. Nah, kalau cinta kita tulus, ibu bisa lupa apa kekurangan suami ibu. Tamun suami pika sebeleun, ingat. Iya, tah kekurangan itu. Tapi begitu ditanya, kemudian hari, apa ya? Sampai dengar ya, kekurangan pasangan hidup kita tidak bertengger di memori kita. Tidak bertengger, cuma lewat, sudah. Jadi pas kejadian, iya kekurangan si mamah teh. Tapi, teh pagi, ingat kekurangannya tadi PK sebelumnya teh pagi. Pulang kantor, lupa. Bahkan ketika istrinya nanya, apa ayah kekurangan aku? Naunya, mamah mah sempurna, jangan gitu dong. Jangan gitu dong, itu bari atoh. Jangan gitu dong. Ya. Nah, ya, itu namanya kamu adalah kekasihku. Jadi orang kalau cintanya tulus, ikhlas, ya. Yang ada adalah bagaimana membahagiakan yang dicintainya. Semampunya, sebisanya. Tidak harus dengan emas permata, ya. Enggak harus dengan emas permata, Pak. Kasih rumah, tanah. Kalau punya. Kalau enggak punya, lakukan sebisa dan semampu kita. Yang penting istri saya bahagia. Yang penting suami saya bahagia. Anda sudah mencintainya. Dengar, kapan disebut cinta yang tulus? Ketika tidak ada bertengger di pikiran kita kekurangan pasangan hidup kita. Kalaupun ada, lewat aja gitu loh. Lewat, les begitu, lupa lagi. Paham ya? Ya namanya orang mati aya nu sampurna tuh bu. Ya. Jadi kalau kita menuntut pasangan hidup kita sempurna, pertanyaannya emang misalnya gini, saya nuntut istri saya sempurna, emang aku udah sempurna? Jadi ibu kalau nuntut suami ibu sempurna, tahu diri Anda. Anda juga tidak sempurna. Bapak, kalau bapak menuntut sempurna dari istri, tahu dirilah. Kita juga banyak kekurangan. Jadi gimana? Biarkan kesalahan kekurangan pasangan hidup
hanya lewat saja. Jangan bertengger, apalagi dendam. Nah biasanya muntos ayah dendam ke suami atau ke istri, persoalan ece-ece aja bisa jadi berantem. Itu berarti ada dendam. Ya. Misalnya gini, ayah nanti pulang beli surabi ya. Pas datang teh beli colenak. Ngambek nak. Kamu mama nih tidak sayang sama istri. Mamah teh tidak minta berlian, hanya minta surabi. Dar kalah colenak. Berantem. Tah bu, kalau ada dendam, makanya gini ya. Kalau suami istri dengan hal abal-abal ece-ece saja bisa berantem, saya yakin ada dendam di situ. Ya, ada dendam. Suami bilang gini, mah nanti aku sarapannya bikin telur aja. Ibu teh kalah kak goreng tempe. Kalau nggak ada dendam, ayah teh tadi minta telur ya, mama kalau bikin tempe. Sama aja atuh mah, makasih. Udah. Tidak jadi masalah. Tapi mun ayah dendam, tak eta teh bisa ngegebrak meja, bisa terjadi sarapan. Nges, tuh bisa bikin telur wae, mama, ayah ek sarapan di Ica. Maksudnya warteg Ica. Ari Anda naon maksudnya? Tong suudon ari jadi orang. Ica teh warteg, aya warteg Ica deket kantornya suami. Gas, ayah mah mendingan jeung Ica dahar teh. Maksudnya di warteg Ica. Nah, jadi ya. Ibu, saya ingin cerita. You are my lover. Artinya, kau adalah kekasihku. Kalau engkau kekasihku, apa yang tertanam dalam pikiran kita? Hanya kebaikannya. Ada keburukannya? Ada, tapi sampai tidak bertengger. You know bertengger? Diam di otak kita, diam di hati kita. Cuma lewat aja. Jadi pas kejadian inget, yuk kekurangannya. Setelah itu kejadian pagi, pika sebelen, pika kehelen. Siang, malam udah lupa. Karena gak ada dendam, yang ada cinta. Ah, itu you are my lover. Ya. Apa? Tidak difailkan istilah Pak Haji apa? Panceng, ya. Tidak diarsipkan, ya. Langsung otomatis terdelete. Nah, Bu, Ibu sayang, Bapak, kalau sudah di titik itu memang cinta Bapak sama istri itu tulus. Karena cinta yang tulus mah, bagaimana mungkin cinta yang tulus ada dendam? Bagaimana mungkin cinta yang tulus masih ada rasa benci yang berkutat, bertengger gitu? Enggak ada, ya. Ya, anak ngomong apapun, menyakitin apapun, kulantaran kita nyaah ke anak anu tulus, kadang lupa. Nah itu. Jadi kalau misalnya anak tehnya pernah ngomong batur mah teu wanian ngomong gitu, dia mah ngomong berani. Ya. Misalnya gini, dah papa mah berpikirnya tuh udah masih tradisional gitu. Enggak ada mahasiswa saya yang berani ngomong bahwa saya berpikir tradisional. Tapi anak saya berani, tapi dah lupa saya. Ya kan? Tabu, pokoknya rumusnya gitu ya. Rumusnya gitu. Kalau cinta itu sudah tulus, apa? Lupa keburukan, kekurangan. Bukan tidak ada kekurangan dan keburukan. Lupa. Ya gitu. Ya. Yang ketiga, you are my best. Apa? Friend. Ya. Kau adalah sahabat terbaikku. Jadi pasangan hidup teh kudu jadi bestie. Jadi teman dekat, teman ngobrol, teman makan. Maaf, bahkan teman tidur, teman olahraga, teman ibadah, teman ngagosip. Bu, ada yang nanya, Pak Am kadang-kadang saya teh refleks ngomong sama suami random aja.
Mama tadi ke undangannya ketemu teman mama. Ih ini ayah ya Allah. Tah, ada yang nanya, teh paham dosa enggak? Kalau itu hanya private suami istri, ya kan tidak bermaksud disebarkan lagi. Mah, ayah eta punya pimpinan anyar. Kasebeleun jaba bodoh eta teh. Nah, ayah jadi pimpinan. Teuing ayah ge teu ngarti jelema kitu jadi pimpinan atuh. Eta bapak curcol ke istri tentang pimpinan bapak nu anyar. Pertanyaannya, gibah bukan? Kan itu mah random, tidak diniatkan, tidak apa. Ya kan gitu. Itu saya bilang, ciri rumah tangga yang bagus itu adalah you are my best friend. Bukan friend, friend. Mata tong Inggris-Inggrisan geralah. Ariku Indonesia asa mantep deh. Kamu adalah teman baikku, ya. Teman ngemol, teman ngemil, ya. Eta cakwe tilu wadah teh kuduaan we bari ngobrol gitu. Saeb cakwe odading. Saeb odading kue balok. Gitu ya. Gitu nggak kerasa. Itu rumah tangga Anda sehat. Karena kalau suami atau istri sudah jadi best friend, sudah jadi bestie yang benar-benar. Jadi gini Bu, makan walaupun di warteg, walaupun di pecel lele pinggir jalan, itu persoalannya bukan pecel lelenya, tapi dengan siapa kita makan pecel lele. Nah itu ya. Jadi sebenarnya, saya lagi cerita, ku anfusakum wa ahlikum. Ahlikum itu harus didefinisikan seperti apa. Jadi pasangan hidup kita adalah partner. Pasangan hidup kita adalah kekasih. Pasangan hidup kita adalah teman baik. Baru yang keempat, you are my everything. Nah, kalau udah you are my everything mah ya. Yang ada adalah saling melindungi. Makanya kata Nabi, seburuk-buruk laki-laki yang menceritakan keburukan istrinya kepada orang lain. Dan seburuk-buruk perempuan, maksudnya seburuk-buruk istri yang menceritakan kekurangan suami kepada orang lain. Berarti itu bukan you are my everything. Kalau sudah kamu segalanya, aku yang akan jadi bemper ketika ada yang menyakitimu. Pasang badan. Iya mah kalaka maneh nanu nyebarkan fitnah. Gimana itu? Kalau ada seorang suami datang ke kantor, istri aku manya, mun geus dahar teu eureun atuh dah. Mentak dibatasi ku saya mah balanjana teh. Pertanyaannya, walaupun iya, perlukah ngomong itu ke temannya? Enggak perlu. Tidak boleh. Kita membuka aib pasangan hidup kita itu enggak boleh. Bahkan, maaf nih, sudah bercerai pun tetap kita harus menjaga kehormatannya. Makanya ada dua contoh public figure yang kontradiktif. Yang satu mah, dia tidak pernah bercerita tentang istrinya. Selalu yang baik-baik. Waktu ditanya, kenapa kamu tanya dari mulai cerai sampai sekarang gak pernah ngomongin kejelekan istri kamu? Dia adalah ibu dari anakku. Jadi dijaga. Anu hiji deui mah. Wah, diobral kaditu bari cantang tuh bener. Kabayang teh sama Anda? Emang kalau orang busuk mah begitu. Kabayang teh sama Anda. Jadi teman-teman, sekalipun bercerai, ya mungkin kenapa Anda bercerai? Mungkin ini jalan kami yang terbaik. Sudah. Kenapa? Ya, kami bersepakat untuk tidak bicara tentang keluarga. Itu bagus yang gitu. Ya, ada seorang istri yang sudah bercerai, dia tidak pernah ngomongin kekurangan suaminya. Tapi aya oge nu hiji deui, tiap di podcast cerita ada suami aku teh dulu teh atuh udah gini makanya aku cerai. Walaupun iya tapi ingat, dia adalah bapaknya anak-anak. Jangan lupa, dia adalah ibunya anak-anak. Gitu.
Kabayang teh sama Anda, sudah bercerai saja kita kudu melindungi anak. Oke, sebut sajalah ibu cerai karena suami ibu zolim. Tapi tidak perlu itu diobral ke orang-orang. Teteh kenapa bercerai? Inilah yang terbaik. Mudah-mudahan doakan ya, ini yang terbaik. Kenapa teteh bercerai? Germa bodoh, pedit, sangsara, gawe judol, sahanu kuat. Dari si bapak eta teh ada anak 3. Nah ini artinya apa? Dia lupa kalau itu teh bapaknya anak-anak. Itu loh, ya. Dengar ya, ibu bapak, ini teh bercerai. Apalagi yang tidak bercerai. Kita kudu menjaga. Jangan sampai keluar omongan yang menarasikan, menceritakan tentang keburukan suami kita. Kebaikannya saja. Ya. Gitu. Ibu sudah begitu, ngarulang itu ini teh Anda kayak loading gitu loh. Ya. Kalaupun sudah terjadi, keep dari sekarang mah jangan ngomong tentang istri kita, tentang suami kita. Kalaupun Anda ngomong, yang baik-baiknya saja. Sekalipun tak sebaik yang Anda omongkan. Dan gak apa-apa. Kenapa Anda mikir, ya dia adalah ayah dari anak-anakku. Dia adalah ibu dari anak-anakku. Kan enak kalau begitu. Itu namanya you are my everything. Jadi kita kudu jadi bemper untuk pasangan hidup kita. Bukan malah kita yang membuka ngoar-ngoar, berkoar-koar tentang aib. Enggak usah, enggak boleh. Ya. Ada seorang istri misalnya ngomong gini, suami aku tuh ya, kalau di kantor mengaum kayak harimau, galak sama bawahannya. Di imah mah ucing, eok, tah salaki aku tah. Emang bener sih, si bapak eta teh kalau di kantor mah, kamu ini nggak becus kamu, gimana sih? Mengaum seperti harimau yang kelaparan. Munker di kantor. Kamu yang gitu aja nggak becus. Coba yang benar, sekolah lagi kamu. Itu teh yang ngomong teh istrinya. Di imah mah eok. Ayah, eok. Itu kan. Bahkan kadang juga ucing anaknya, gitu. Tahu nggak? Itu teh istrinya yang ngomong. Bagaimana Anda kok bisa begitu? Padahal suamimu, you are my everything. Ibu teh kudu jadi bemper. Ya, gitu. Bapak ge sama begitu. Sama. Ya. Nah, jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, keluargamu. Nah, keluarga itu you are my partner, you are my lover, you are my best friend, you are my everything. Tuh kan ari rada ku bahasa asing rada napal atuh. Cenah lieur Engkau adalah partnerku, engkau adalah kekasihku, engkau adalah teman baikku, engkau segala-galanya untukku. Nah, ya. Jelas ya? Ta eta teh disimpulkan dari 2 ayat yang Ustadz Kamal cari nggak ketemu tadi. Itu teh saya elaborasi dari 2 ayat itu, ya. Dari 2 ayat itu. Kalau kita elaborasi, oh ternyata ketemunya itu. Nah, karena itu An-Nisa ayat 9. Baik, kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Nah, berikutnya baru setelah kita membangun rumah tangga yang engkau partnerku, engkau kekasihku, engkau teman baikku, engkau segalanya untukku. Maka percayalah, dari situ lahir anak-anak. Jadi gini Bu, dengar ya Pak. Seringkali kita fokus ngebenerin anak. Padahal kuduna ngebenerin hubungan kita sama suami atau istri. Kan gini, kamu tuh nak, kamu tena, kamu tena. Dengar ya, benerin dulu hubungan kita dengan suami. Kabayang teh kalau tidak sejalan. Kata ibu teh, aa sholat jam 1 can lohor. Cek bapak teh, lah can balik iya tuh. Ya, itu omongan ibu dimentahkan langsung ku bapakna. Udah tuh mah, kan iya budak teh can balik ke karage 8 tahun, itu kudu dipaksa-paksa gitu. Udah gitu ngomong di depan anak. Itu makanya sebelum kita ngomong ke anak, benerin dulu yang tadi. Naon yang tadi teh? 1, gagayaan my partner. 2, my best friend. Benerin dulu itu. Kalau itu sudah benar, insya Allah. Karena anak itu pasti mengikuti apa yang dia lihat. Bukan apa yang kita omongkan. Di ayat itu dikatakan, si omongan dan kelakuan teh kudu sama. Makanya ada kata-kata walyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kalian khawatir, takut sekiranya kalian meninggalkan generasi yang lemah. Khaufu alaihim. Cintai mereka, sayangi mereka, kasihani mereka. Jadi ternyata pendidikan mah basisnya kudu cinta. Bukan benci. Bukan marah. Tapi dengan cinta. Ya. Karena ada yang disebut dengan stimulus respon. Kalau stimulasinya keras, responnya keras. Contoh, anak ibu teh, karena rumah ibu kan 3 lantai. Ya. Rumah ibu 3 lantai. Ukuran 21 kan kaluhur. Jadi 3 lantai, rumahnya sih 21 kan kaluhur. Karena lahannya sempit. Bu, kalau ibu teriak, anak jawabnya teriak. Sholat, apa jam? Bentar. Ya enggak? Tapi kalau ibu deketin, pegang pundaknya, sayang, sholat dulu yuk. Bentar atuh mah, bentar teh berapa lama? 10 menit ya, 10 menit. Keun, da manehna ge butuh cooling down kan, 10 menit antepkeun. Tah, engke mah 10 menit. Sayang, udah 10 menit. Ih mah, baru rada naik. Tadi kan 10 menit, sholat. Nah, maka anak, ya gitu. Stimulasinya lembut, maka jawabannya lembut. Tapi kalau, ya, udah sholat belum? Belum. Kalau kita songong, dia songong. Ya, belum apa-apa udah gas langsung. Gitu. Itu makanya denger ya. Sebelum kita ngomong ke anak, emang ujung-ujungnya teh perbaiki dulu hubungan kita dengan pasangan hidup. Ya, sesusah-susahnya anak diatur, kalau anak melihat ada kekompakan dari suami istri, dari ayah ibu, insya Allah dia punya pegangan. Awas hati-hati Pak, kalau misalnya anak kita mau camping. Ya, Papa, aku mau camping boleh nggak? Bapak nanya, wajib apa gimana? Ya boleh nggak ikut, boleh ikut. Kata bapak teh, tanya ke mama. Ya, mama, ini boleh nggak? Tanya ke papa. Akhirnya dia nanya ke rumput yang bergoyang.
Ya, atau ke gelas-gelas kaca. Ya. Kalau Bapak belum bisa ngasih jawaban, Papa aku boleh enggak camping bentar ya. Papa mau ngobrol dulu sama Mama gitu. Obrolin. Atau ibu mungkin diberi kuasa. Kata ibu teh, udah ngomong sama Papa? Udah. Kata Mama mah ikut aja. Supaya kamu ada pengalaman. Tah Bapak teh entong ngabantah. Budak di izinan. Tadi atau ngomong. Kumaha sih? Ya kan? Ya. Jadi dengar, kalau Bapak sudah bilang, tanya ke Mama, keputusan apapun dari si Mama, Bapak aminkan. Ulah iya mah. Terbalik, budak usum hujan kia camping kumahamun kapalid gentah. Kamu tidak lihat tuh berita ada anak kecebur gini. Bapak, mun Bapak ek ngabantah, Bapak langsung putuskan. Anaknya bingung loh. Nanya ke dia, akhirnya ke mamahna kata mamahna tetangga tanya ke ayah ibundamu. Budak tamah liur, aku teh gimana? Ya. Kabayang teh Pak? Jadi memang cek saya ge, sebelum ka anak bla 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 bla, kompakkan dulu. Anfusakum wa ahlikum, kamu kompak dulu. Kompak itu apa? Kalau ibu mengatakan, tanya ke papa, maka keputusan si papa, udah ikut. Ya. Atau tanya aja ke mama. Berarti keputusan mama adalah keputusan ayah. Ulah iya mah dibantah. Mah, kadia mah. Jadi budak diizinan. Jika tuh mama teh baca berita, budak nanti ayah si budak teh kieu bingung. Oh my God. Jadi aku harus gimana? Galau kan? Itu awal anak membangkang. Jadi membangkang itu kadang-kadang karena dia diberi jawaban abu-abu. Ya, jadi boleh atau tidak boleh, gitu. Ya. Dan ketika seorang mengatakan boleh, kudu kompak. Kalaupun Anda ragu, ya bentar ya nak ya, papa ngobrol dulu sama mama. Di kamar diskusi, kio. Kemun budak di karalep kumaha tah. Mun lagi usum hujan, jabak camping, terus halilintar di mana-mana. Kumaha mun budakan hiji-hijina teh maot sok kumaha tah. Oh, diskusi. Akhirnya boleh. Catatan 1, kudu di Arjasari karena aman. Karena itu mah di Arjasari mah ada penangkal petir yang canggih tuh. Ini nih. Nanti kita akan pasang lagi di sana. Ini mah canggih, Bu. Mana penangkal petir dina ini nih eta teh lin antena. Eta tah. Lin ningali ka saya eta tah. Kalakan ningali. Itu teh penangkal petir. Itu teh penangkal petir yang sudah paling modern. Yang listrik kumaha itu ari teteh sejangkung gitu. Nah itu sekian radius aman ya, sengaja aman. Nanti kita akan pasang lagi di sana ya. Jadi dengan tanah seluas 11 hektar kita akan masang 4 penangkal petir termodern. Iya, manya tuh gelantungan gitu hari kamu. Manya peradaban kikituan kumaha tuh. Peradaban itu selalu yang termaju, yang terdepan gitu ya. Nah teknologi ini terbaru, penangkal petir kayak gini gitu ya. Nah makanya persyaratannya boleh, tapi di Arjasari. Ini di Ciwidey, ya berarti nggak boleh. Kenapa ayah? Nah kasih alasan, gini nak, sebenarnya camping teh bagus, tapi ini kan musim hujan, apalagi di Ciwidey. Sejujurnya papa sama mama teh khawatir ya gitu. Jadi karena ini tidak wajib ya sudah, karena sunnah ya boleh tapi di Arjasari. Tapi papa ya udah berarti nah gitu ya jelas. Nah jadi benerin dulu sebelum ngomong ke anak teh hubungan kita. Nah seringkali yang bikin bingung teh tidak kompak. Nah, di situ ada kata-kata
Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah. Ibu bapak, nomor 1 anak itu harus dititipi iman, ditanamkan iman. Iman jelas ya. Dan yang kedua itu adab. Yang ketiga itu ilmu. Yang keempat itu manfaat. Ya. Iman itu fondasi. Tapi iman yang bukan hafalan. Iman yang menghunjam dalam hati sehingga itu menjadi dasar ya. Makanya balik lagi. Ari ibu dan bapak berumah tangga mencari apa? Ibu bapak rumah tangga cari apa? Meni standar mawadah rohmah sakinah. Ibu, ada orang yang ini. Apa yang kamu cari dalam rumah tangga? Kebahagiaan. Saya katakan, kamu akan lelah mencari kebahagiaan. Dengar sayang, kebahagiaan itu bukan dicari. Tapi kebahagiaan itu diciptakan. Oleh siapa? Oleh kita, oleh suami diciptakan. Ya makanya ibu kan nepi ka ayeuna susah karena cari kebahagiaan dari suami. Suami meuteat tuh juga gitu kalakuanna. Cari bahagia di nukararieu please deh. Bapak cari bahagia di nukia. Naif. Cari bahagia itu bukan dari suami, bukan dari istri, tapi diciptakan oleh kita. Bahagia mah. Makanya menikahlah karena Allah. Sehingga kita hanya menunggu kebahagiaan yang Allah turunkan. Dan menikah itu bukan untuk bahagia. Menikah itu berjuang bersama. Apa Bu? Iya. Dan nikah mah tuh Bu. Nggak seperti piknik. Piknik ke Pelabuhan Ratu seserian dengan sehari semalam. Hari rumah tangga seserian wae atuh kumaha. Ya kan? 40 tahun. Wah. Gelo saudara. Kalau piknik ke Pelabuhan Ratu, ya. Ada yel-yel. Ya. Siapa kami? Kami percikan iman. Percikan iman siapa? Punya kami. Kan gitu. Siapa kami? Kami percikan iman. Percikan iman itu siapa? Ya kami. Eta saja jalan. Gitu kan. Gitu. Ya sapoe sapeting. Happy CEO jadi teman. Gitu. Jeung dermawan. Ya teteh ya buras ya. Dasahari. Rumah tangga cece. Sabara puluh tahun. Terus Anda kudu ketawa terus. Nggak bisa. Kan tadi saya bilang. Harus you are my best friend. Ari best friend mah teman berantem. Ya. Teman diskusi. Teman makan. Teman minum. Teman ngemil. Termasuk teman gibah. Tapi ingat. Teman berantem juga. Cung di sini angkat tangan. Yang belum pernah sekalipun dalam rumah tangganya itu belum pernah berantem. Anda eta nikah jeung robot. Saya pastikan istrimu itu robot. Ya itu udah pasti ada beda paham, ada beda pandangan. Tapi berantem, ayah teh gimana ya kan. Ini gimana sih best friend ya. Ada saat, nah Bu, saya lagi cerita apa Kang Kamal? Naon sok. Menikahlah karena Allah. Menikahlah untuk berjuang bersama. Menciptakan kebahagiaan. Bukan mencari kebahagiaan. Kalau mencari berarti saya mencari bahagia dari istri saya. Geus puguh istri teh banyak kekurangan. Aku cari bahagia dari suamiku. Udah puguh. Nu kararieu. Sumber bahagia kamu teh gimana? Jelema kieu jadi sumber bahagia. Kecewalah istri saya. Ya, komo. Ya, jadi saya bilang, kamu jangan cari bahagia dari saya. Ciptakan bahagia itu oleh dirimu. Dan kita bersama-sama.
berjuang, membangun kebahagiaan. Yang namanya membangun, ibu, bapak, ya bangunan iya teh indah. Karena rumah tangga mah seperti puzzle. Kalau belum jadi mah, kan puzzle kan, teh jelas bentuknya. Ya, iya berantakan. Tapi kalau udah jadi, oh my God. Anda mah bukan my God kali. Masya Allah, tabarakallah. My God, gimana sih? Oh my God. Misalnya sok ya, kalau lagi main puzzle, bukan puzzle. Ya, Bu, kan berantakan nggak jelas. Irisnya apa? Tahu nggak? Rumah tangga itu puzzle. Tapi dengar ya, nanti ketika growing old together, menua bareng, bentuknya udah mulai kelihatan. Adik-adikku tercinta, kalau sekarang rumah tangganya 10 tahun, kan Kamal seberapa tahun? Mau 10 tahun. Can jelas Kang Kamal ya tadi. Pas Ari saya mah rada lumayan lah, sudah mulai ada bentuk, ya kan gitu. Kang Kamal mah itu mau berantakan teh jelas tah. Oh, Kang Kamal itu, Ustadz Kamal itu harus berjuang untuk meletakkan puzzle-puzzle itu. Sampai nanti makin menua, makin tahu karakter istri kita, makin tahu kapan kita bicara, kapan kita dengerin, ya, kapan diem dua-duanya, ya. Itu ketemu nanti. Itu. Ya, yang karunya udah 30 tahun masih nggak jelas puzzle. Eta mah naon teuing itu jelas. Karena sabar tahun nikah 30. 30 tahun belum jelas. Teuing can jelas ya teh. Nah, jadi rumah tangga mah seperti puzzle. Nah, itu berjuang bersama. Gini, ayah simpen di situ tuh. Mas tempelin di sini nih. Tempelin. Ini ayah di sini nih. Nih. Lain mah di sini. Nurut. Pasti ayah gitu. Kan ibu ya gitu. Ayah. Di mana sih? Ada saat mama nu balik. Si istri teh sedang mencari puzzle yang cocok. Nanti matak idealnya tos 25 tahun mah harus sudah jelas bentuknya. Tapi Kang Kamal baru 10 tahun udah jelas puzzle-nya itu, berarti Masya Allah tabarakallah. Artinya terjadi yang 4 tadi. You are my partner, lover, best friend. Maka etama teu kudu 25 tahun. 10 tahun udah ketemu. Udah apa ya? Kapan gini? Kapan ngomong ini, kapan. Jadi udah tahu gitu gelagatnya teh. Iya rada-rada heboh ya. Nah, ya jadi lagi bad mood ya. Gitu. Inilah waktunya ngemol, emang udah dibawa ngemol. Gitu ya. Nah, Bu, Pak, kalau udah yang tadi 4 itu puzzle-nya tuh makin ketemu cepet. Ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu sebenarnya, maaf, saya bahasanya kasar, seringkali jadi korban ketidakjelasan relasi suami istri. Makanya saya bilang, kudu dari ku anfusakum wa ahlikum. Kita dulu. Nah, anak-anak itu kadang jadi korban karena puzzle kitanya nggak jelas. Gimana anak? Bagaimana anak punya pegangan? Wong omongan kita juga nggak jelas. Mereka tuh kata si papa gini, kata si mama gini, ya. Geus kitu teh aya nininan desok ngatur. Si Nek kieu, ya gitu. Wah, si Aki kieu. Wah, datang di si bibi. Pabelit, saudara-saudara. Tapi walaupun Aki, Nini, Bibi, Uyut ada, begitu dia punya pegangan sama ayah bundanya, dia pegang erat. Itu. Mual ngaruh tuh. Omongan si Aki, Nini. Kamu geus Nini pisan mah. Kamu geus Aki pisan mah. Ya kan? Sampai anak teh tidak mengerti. Nek teh ngomong apa? Jadi dia pegang ibu bapana. Karena puguh, jelas. Kabayang teh kalau ibu bapana gak puguh. Gimana dia punya pegangan? Jadi saya mah suka mengatakan, tidak ada anak yang durhaka. Yang ada adalah orang tua yang durhaka terhadap anak. Maaf ya,
Itu zaman Umar bin Khattab. Umar itu memarahi si ayah, bukan anak. Kabayang teu Umar bin Khattab khalifah, anak teh dituntun remaja. Ya Amirul Mukminin. Si anak teh udah remaja. Nasehati anak saya. Anak saya teh sok membangkang. Anak saya teh sok ngelawan. Segala disebutkan. Kata Umar, "Nak, kenapa kamu suka membangkang sama bapak kamu? Habis saya disebut munafik, saya disebut pembangkang, saya disebut pemalas, saya marah sama bapak saya." Umar, demi Allah, kamu lebih duluan durhaka sebelum anakmu durhaka. Jadi yang dimarahin siapa? Orang tuanya. Matak saya mah kalau ada anak yang sebut sajalah bandel itu ini, dah saya mah tara nyalahkeun anak. Ieu mah pasti ada something wrong dengan orang tuanya. Ya. Ya. Jadi please deh, kita ini jangan selalu menyalahkan anak. Ya. Karena anak itu akan mencontoh, menduplikasi orang tuanya. Gitu. Mun orang tuanya makan teh sambil berdiri, walaupun gini, nah duduk, ari indung na makan sukro kiat. Itu anak dididik di sekolah. Anak-anak kata bu guru teh, makannya sambil duduk ya, duduk. Nurut anak teh duduk, makan teh. Balik ka imah indungna sambil nonton drakor gitu. Anak sekarang kan protes, "Mama, kata bu guru nggak boleh loh makan sambil berdiri. Ini sukro. Kalau makan mama lagi duduk." So kumaha tah? Teu nyambung antara sekolah jeung rumah. Kan rumah lagi ujung-ujungnya. Ya. Sok Bu, kenapa dalam Islam itu adab itu qoblal ilm? Ibu datang ke sini banyakkan adabnya daripada ilmunya. Contoh, adab masuk masjid. Kalau masih sempat tahiyatul masjid. Kalau sempat duha. Nu siang malah teu kudu tahiyatul masjid harerin. Kalaupun mau di luhur tah. Jeung aya nu gagayaan tahiyatul masjid di luar atuh eta mah tahiyatul lapangan. Tahiyatul teras ya. Nah, jadi maksudnya gini, itu kan adab. Adab masuk. Adab juga ketika ibu bapak mendengar tausiah, Anda konsentrasi, Anda perhatikan, Anda hargai orang yang bicara, itu adab. Ada juga yang nyatet, itu adab. Imam Syafi'i itu mengatakan adab mencari ilmu adalah kamu mencatatnya. Gitu. Ibu bilang, aku mah udah cerdas. Masuk, bubar, bray. Jika nu kitu cerdas kumaha sih. Nah, jadi kenapa Imam Syafi'i mengatakan mencatat itu adab mencari ilmu? Karena beliau mengatakan al ilmu soidun. Ilmu itu binatang buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ikat buruanmu itu dengan tulisan. Jadi kalau Bapak Yu dengar omongan saya, dengar narasumber yang lain, bukan berarti Anda juga wartawan ngotrot gitu. Yang pokok-pokoknya di dua poin-poin pentingnya ya gitu. Nah, maka kata Imam Syafi'i, kamu sudah beradab yaitu menangkap ilmu dan mencatatnya. Imam Syafi'i itu orang yang hafal Quran, hafal hadis, masih nyatet. Iya nu kararieu. Teu hafal Quran, teu hafal hadis, nyatet henteu. Hebat banget. Cek Anda teh, hargai dong orang yang ngaji. Oke. Nah, saya lagi cerita adab. Jadi kebayang gak? Ilmu nama yang seperti saya sampaikan. Ilmu nama seperti yang Pak Dokter dan Bu Danti sampaikan. Itu ilmu. Tapi sisanya itu adab. Ibu duduk itu adab. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, kalau dikatakan berlapang-lapang, maksudnya berlapang-lapang teh bergeser gitu. Nurut ulama. Ibu coba geser. Teteh tidak adab. Adab pencari ilmu mah geser. Naon sih meni geser gitu. Ayo Bu rapat ya, teman-teman kita banyak yang kebagian kafe rapat Bu gitu.
Nah itu terlambat. Ya atuh naon sih susahnya kamu ngageser. Ya. Oh bawaannya banyak. Nah jadi maksudnya, coba Bu, itu adab semua. Ibu bapak berpakaian yang rapi itu adab. Masuk masjidnya adab, nyatetnya adab, dengerin ceramahnya adab. Lalu ilmu nama cuma yang disampaikan oleh narasumber. Just ilmunya cuma satu. Tapi adabnya itu banyak. Sekarang anak sekolah ya, masuk sekolah, masuk ke kelas, Assalamualaikum. Ya gitu. Terus dia duduk dengan rapi, dia siapkan bukunya. Maaf ya kalau di SMP Percikan Iman udah nggak pakai buku ya, semua paperless. Jadi pakai laptop. Jadi dibagi laptop hiji ewang. Dan walaupun di rumah punya laptop, harus laptop yang diberikan oleh kita. Karena sudah disetting dengan settingan yang akurat. Kan kita nggak tahu kalau bawa laptop dari rumah teh eusina naon. Wakikion ya gitu kan. Oh main bola kan gitu. Nah ayeuna tidak mungkin juga kita kudu ngecek laptop hiji-hiji. Jadi apa? Begitu masuk ke SMP Percikan Iman, dikasih laptop. Ya. Laptop ya. Harganya lumayan Bu, belasan juta tuh laptopnya. Gitu. Kenapa? Karena mereka buka laptop, adabnya apa, materi pelajarannya semuanya sudah online. Jadi di Percikan Iman, SMP Percikan Iman, tuh aya gitu muridnya bawa ransel gitu, bluk. Jadi juga tukang paket gitu, paket. Atuh Bu, yang hard copy-nya cuma Quran sama hadis. Ini mah masih begini. Tapi kalau pelajaran mah sudah digital. Ya, ya kan ini sekolah peradaban gimana sih? Kita selalu ingin menyampaikan yang terbaik pada zamannya. Terbaik pada zamannya sekarang, next 10 tahun belum tentu terbaik. Jadi kita update terus. Ya, jadi kurikulumnya semua penyesuaian terus ya. Makanya udahlah titipkan ke Percikan Iman. SMP-nya gitu. Saya lagi cerita apa? Adab. Makanya kita mengusung adab baru ilmu. Bu, ibu punya anak. Berilmu. Sakolana luhur. Sakalinya ngomong sama ibu. Teu aya tata krama. Teu aya sopan santun. Apa yang terjadi? Ibu ngurut dada. Anak saya teh pinter tapi menik. Ya. Sampai keluar kata-kata. Aku tuh orang sekolahan, mah. Aku tuh orang sekolahan. Mama apa? Mama kuliah ge nggak tamat karena keburu nikah jeung si papa. Bu, walaupun benar ibu teh sakolana cuma semester 2 ada di nikah. Suami Anda sekarang teh dosen teh suami Anda kan gitu. Bogoh ka dosen atuh langsung dinikah. Kan gitu. Bener ibu teh sakolana cuma semester 2. Tapi kalau diomongin gitu sama anak kan nyelekit. Ya, nyeri atuh Bu. Mentang-mentang anak sekolahnya sampai doktor. Terus ngomong sama ibunya kayak gitu kan. Karena adab yang gak ada. Ya, adab. Nah jadi memang untuk melahirkan anak yang beradab dimulai dari rumah gitu. Ya. Oke ibu bapak itu aja dulu. Udah jam 11. Nggak kerasa, aku mah kerasa dan nangtung kumaha ya teh. Sok egois hirup teh. Bapak Ibu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.